Ya, hari ini kita akan melihat ada 6 jalan lagi yang harus kita bicarakan. 6 jalan lagi untuk menerima, mengalami, menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakup segala-galanya dari Injil penuh Allah. Ya, kalau kita ringkas, yaitu berkat roh yang al-muhid. Kemarin kita sudah membicarakan 4 jalan, hari ini kita akan melihat 6 jalan lagi. Tetapi ya, saya lebih banyak membicarakan jalan yang kelima, yaitu hari yang kelima. Mengenai nanti jalan yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan 10 kita juga akan bicarakan menurut apa yang disampaikan di FKKP ya. Nah, jalan yang kelima ini adalah diidentikan dengan Kristus. Ya, kata diidentikan supaya lebih mudah kita sebut saja dengan istilah diserupakan ya. Memang ekonomi Allah adalah Allah ingin menyerupakan kita dengan Kristus. Inilah jalan yang kelima. Mengenai diserupakan dengan Kristus atau diidentikan dengan Kristus, saya ingin membicarakannya dengan lebih banyak karena ya, seringkali dalam pemikiran kita diserupakan dengan Kristus itu berarti kita tuh diseragamkan gitu ya, menjadi seragam. Ada pemikiran gitu. Kita sering membicarakan bahwa Kristus itu adalah prototipe, dan Kristus ini diperbanyak, direproduksi. Ya, tetapi tanpa sadar prototipe yang diperbanyak dan direproduksi ini dalam pemikiran kita itu adalah seragam gitu ya, seperti gelas umpamanya. Ada satu prototipe sebuah gelas atau cangkir diperbanyak. Nah, kita berpikir ada ribuan cangkir yang serupa, seragam. Tidak, diserupakan dengan Kristus itu bukan produksi massal yang semacam itu. Ya, memang produksi massal dari satu prototipe, tetapi bukan diseragamkan macam itu. Pemikiran utama dari diidentikan dengan Kristus atau diserupakan dengan Kristus, pemikiran utamanya adalah diesakan dengan Kristus. Ini pemikiran utamanya.
diidentikan dengan Kristus itu diesakkan dengan Kristus, bukan diseragamkan ya. Maksudnya Anda dan saya mungkin tidak seragam, tapi esa dengan Kristus, memiliki kedambaan Kristus, memiliki sasaran yang Kristus miliki. Serupa dengan Kristus, tetapi belum tentu seragam. Ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 17 dikatakan misalnya seluruhnya itu mata, maka di mana telinga? Tidak seluruhnya adalah mata, ada juga telinga, ada hidung. Jadi tidak seragam, tapi serupa. Esa dengan sang kepala, memiliki kedambaan-kedambaan yang sama dengan sang kepala, memiliki tujuan yang sama, sasaran yang sama, tapi bukan seragam. Inilah pemikiran dasar tentang diidentikan atau diserupakan dengan Kristus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 18, bahwa kita tuh masing-masing sudah dibentuk secara khusus dan memiliki tempatnya masing-masing pada tubuh. Inilah diidentikan dengan Kristus. Inilah beban saya, ingin membicarakan perkara ini lebih banyak. Ya, kalau di antara kita masing-masing berkata, saya satu anggota, kamu satu anggota, semua satu anggota. Ya. Ini belum cukup. Bukan banyak anggota yang terpisah. Diidentikan dengan Kristus, diserupakan dengan Kristus, itu pemikiran utamanya diesakan dengan Kristus. Dan perkara ini adalah perkara tubuh Kristus. Memang ada banyak, tidak seragam, masing-masing kita itu unik. Tetapi kita diidentikan, itu dijadikan esa dengan Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuh yang adalah banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya, jadi ayat doa baca kita Galatia 2 ayat 19b dan 20 tadi kita doa bacakan, ini ayat harus menjadi baru bagi kita. Ya, diidentikan dengan Kristus itu memang bukan lagi aku sendiri yang hidup. Karena aku sudah diidentikan dengan Kristus, diserupakan dengan Kristus, sehingga bukan lagi aku sendiri yang hidup. Sebab aku sudah diesakan dengan Kristus, aku dengan Kristus diesakan. Tetapi misalnya ada 10 miliar kaum beriman diesakan dengan Kristus. Apakah ada 10 pasang kaum beriman dan Kristus? Apakah ada 10 miliar pasang? Kan tidak.
Jika 10 miliar orang percaya dari Adam sampai nanti Kristus datang, Yerusalem baru datang, apakah masing-masing orang yang diesakkan dengan Kristus itu terpisah? Tidak. Tidak ada 10 miliar pasang, yang ada hanya satu pasang, Kristus dan seluruh kaum beriman, orang pilihan. Jadi diidentikan dengan Kristus itu diesakkan dengan Kristus, tetapi tidak terpisah dengan anggota tubuh yang lain, tidak terpisah dengan saudara-saudari yang lain. Inilah makna yang lebih lengkap dari diidentikan dengan Kristus. Hari ini Kristus itu bukan lagi Kristus individu. Kristus sebelum inkarnasi adalah Kristus yang terpisah dengan kita. Kristus di dalam Trinitas. Tetapi setelah dia berinkarnasi, hidup 33,5 tahun, sampai saat itu kematiannya, sebelum kematian dan kebangkitannya, memang Kristus masih individu, walaupun dia telah mengenakan sifat insani. Ya, dia masih individu di dalam Trinitas, belum mencakup kita. Tetapi setelah Kristus mati dan bangkit, sejak saat itu Kristus sudah tidak sama lagi. Sejak saat itu dan sampai selama-lamanya, Kristus tidak kembali lagi kepada Kristus yang individu di dalam Trinitas, bukan. Tetapi sudah menjadi Kristus tubuh. Hari ini ketika kita membicarakan Kristus, itu sebetulnya bukan Kristus yang sama seperti dulu sebelum dia mati dan bangkit. Kristus hari ini sudah tidak bisa seperti Kristus yang dulu lagi. Kristus hari ini tuh sudah melekat dengan tubuh. Sudah diberikan kepada tubuh, dilekatkan kepada tubuh, nggak bisa dilepaskan lagi dari tubuh. Nah, anggota tubuh diidentikan dengan Kristus, artinya diidentikan ke dalam satu Kristus tubuh. Poin saya apa? Diserupakan dengan Kristus itu artinya Anda bersatu dengan tubuh, bersatu dengan saudara-saudari di dalam gereja-gereja lokal, tidak berbeda sendiri, tidak punya rencana sendiri, sasaran sendiri, tujuan sendiri. Anda selalu berusaha sehati dengan saudara-saudari di lokal Anda. Karena lokal adalah ekspresi tubuh Kristus di lokal itu. Jadi kalau Anda mengaku, saya diserupakan dengan Kristus, artinya Anda berusaha terus menjadi sehati dengan saudara-saudari di lokal Anda. Menurut pengaturan Allah, mungkin Anda bukan seorang penatua, Anda ditempatkan di lokal, bukan sebagai penatua. Artinya Anda harus menjaga keesaan Anda dengan penatua, dengan pewajib, dengan saudara-saudari lain. Jikalau Anda berkata, saya diserupakan dengan Kristus,
Tapi Anda merasa lebih baik dari saudara-saudari lain. Anda merasa saudara-saudari lain itu tidak sebagus Anda, tidak sejelas Anda, tidak lebih mengerti dari Anda, sehingga Anda memiliki sikap yang negatif. Itu diserupakan dengan siapa? Itu diserupakan dengan diri Anda sendiri, dengan ego Anda. Walaupun Anda memang benar, tidak salah, secara doktrin Anda benar, tidak salah. Tetapi kalau Anda tidak memelihara kesehatian, Anda tidak merendah untuk sementara waktu, Anda mengabaikan semua kebenaran yang Anda miliki. Anda berkata, Tuhan Yesus, aku mau diesahkan dengan Kristus tubuh. Tuhan Yesus, Engkau tidak lagi sendirian, Engkau telah melekat dengan tubuh, Engkau satu dengan tubuh, aku mau diidentikan dengan Engkau, diserupakan dengan Engkau. Ketika kita berdoa demikian, kita memikirkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus terekspresi di lokal kita masing-masing. Aku tidak mau Tuhan memiliki sesuatu yang berbeda di dalam diriku yang menyebabkan aku tidak bisa bersatu dengan saudara-saudari. Ya, saudara Watchman itu melihat lebih jauh, lebih maju, lebih tinggi, lebih dalam. Dia paham sesuatu yang tidak dipahami oleh saudara-saudari lain. Tetapi dia tidak mencela saudara-saudari. Dia mengerem dirinya sendiri dan memposisikan dirinya di posisi saudara-saudari. Saudara-saudari yang belum melihat apa yang dia lihat. Saudara-saudari yang belum mengerti apa yang sudah dia pahami. Dia tidak berusaha untuk membuat saudara-saudari seperti dirinya, melainkan saudara Watchman mengerem dan rela untuk mundur terlebih dahulu, menempatkan dirinya di posisi saudara-saudari, berusaha menjaga kesehatian, tidak mengoreksi saudara-saudari yang salah. Walaupun saudara-saudari salah, ya, tetapi saudara kita bukan tukang mengoreksi, melainkan tukang menyuplai, ya. Sehingga akhirnya apa yang Watchman nampak secara bertahap, saudara-saudari pun mulai nampak. Itu semua karena saudara Watchman rela mengabaikan dulu semua yang dia pahami, yang dia mengerti, dan merendahkan diri menjaga kesehatian. Ya, demikian juga kita harus melihat situasi lokal kita, kondisi lokal kita. Apakah lokal kita sedang melakukan satu pergerakan bersama saudara-saudara di depan, lalu kita merasa saya kurang cocok, kurang pas dengan pergerakan ini. Nah, dalam posisi demikian kita harus rela merendahkan diri, ingin diidentikan dengan Kristus tubuh. Ya, kita tidak melawan, mengoreksi, kita ikut terlibat, ikuti aja, ikuti saja, ikuti pergerakannya, ikuti, tidak perlu buru-buru mengoreksi. Ya, kalau kita ingin mengoreksi, lebih baik kita berdoa, Tuhan jangan aku, kau pakai saja orang lain, jangan aku tidak mau mengoreksi.
Tuhan menghargai sikap kita. Walaupun mungkin kita benar secara doktrin dan kebenaran. Walaupun memang perlu ada koreksi, tetapi berdoalah, Tuhan jangan aku yang mengoreksi, jangan aku Tuhan. Aku hanya mau menjaga kesehatan. Apa yang sedang saya bicarakan? Yang saya bicarakan dari tadi itu adalah diidentikan dengan Kristus tubuh. Hari ini Kristus bukan lagi Kristus yang individual. Itulah sebetulnya makna dari Galatia 2 ayat 19b dan 20. Bukan lagi aku sendiri. Anda bukan Anda sendiri, Anda adalah tubuh. Memang Anda tidak seragam dengan anggota tubuh yang lain. Memang Anda punya kelebihan dalam perkara kebenaran, pemahaman, pemikiran mungkin. Tetapi ingat, orang-orang lain pun, saudara-saudara lain punya kelebihan yang tidak Anda miliki. Jangan hanya berfokus kepada kelebihan diri sendiri. Setiap anggota tuh saling bergantung, masing-masing punya fungsinya, artinya masing-masing punya kelebihan yang tidak kita miliki. Jadi jikalau Anda berkata, aku, bukan lagi aku sendiri yang hidup, artinya Anda tuh rela untuk diidentikan dengan gereja lokal Anda. Anda tidak perlu membanding-bandingkan gereja lokal Anda dengan gereja lokal lain. Anda harus diidentikan dengan gereja lokal Anda. Apapun keadaannya. 7 gereja di dalam kitab Wahyu. Hanya 1 gereja Philadelphia yang tidak ada kelemahan. Tapi umumnya semua ada kelemahan. Dan kita memang semua sekarang sedang berada di dalam satu proses menuju gereja Philadelphia. Dan sebetulnya Philadelphia itu para pemenang, bukan mengacu kepada satu gereja lokal, tetapi kepada kumpulan para pemenang. Sebab tidak ada gereja lokal pemenang, itu tidak ada. Yang namanya gereja lokal itu pasti saudara-saudarinya masih campur. Ada yang matang, ada yang belum matang. Jadi nggak ada gereja lokal pemenang. Yang ada tuh para pemenang. Yang sesungguhnya Philadelphia itu. Ya, poin saya, gereja lokal itu ya memang seperti itu. Anda harus diidentikan dengan Kristus. Dan Kristus hari ini terekspresinya melalui gereja. Bukan gereja universal, gereja lokal. Karena gereja universal itu tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat. Tetapi gereja lokal itulah yang kita lihat, kita jamah setiap hari. Gereja lokal kita tuh sebetulnya ekspresi Kristus. Jikalau Anda diidentikan dengan Kristus, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, artinya Anda pun harus diidentikan dengan ekspresinya. Ekspresinya itu adalah gereja. Dan gereja di sini ada universal, ada lokal. Yang dapat kita jamah dan lihat, kita hidupi adalah gereja lokal. Ini semua yang saya uraikan itu perkara diidentikan dengan Kristus. Dan beban saya ini membicarakan perkara yang jalan kelima ini secara lebih mendalam dan meluas. Karena termasuk saya dan Anda, kita sering tertipu. Kita merasa kita bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Tetapi cara mengujinya itu adalah dengan sikap kita terhadap gereja lokal. Kalau sikap Anda tidak benar, tidak tepat terhadap gereja lokal, diidentikan dengan siapa Anda? Ya dengan diri Anda sendiri berarti, bukan dengan Kristus. Kristus hari ini bukan lagi Kristus individu, tapi Kristus tubuh. Kristus tidak pernah bisa menjadi Kristus individu lagi, tidak bisa. Dia sudah melewati proses dan rampung. Menjadi kepala, ditempelkan kepada tubuh.
Ini sudah terjadi, tidak mungkin bisa dipisahkan lagi. Kristus hari ini adalah Kristus tubuh. Kalau Anda mengasihi Kristus, Anda mengasihi tubuh. Kalau Anda mengasihi tubuh, Anda akan mengasihi tubuh yang kelihatan, yaitu gereja lokal. Nah, inilah saudara-saudari, diidentikan dengan Kristus. Diidentikan dengan Kristus adalah diesakan dengan Kristus. Kristus di sini adalah Kristus tubuh, Kristus korporat. Ya, mungkin kita berkata, ya kita masih di dalam daging. Tidak ada masalah, walaupun Anda masih di dalam daging. Di dalam diri Anda masih ada ego, tetapi Anda harus berkata, saya tidak hidup oleh diri saya sendiri. Gitu. Itulah diidentikan dengan Kristus. Saya sudah disatukan. Nah, kita diesakan dengan Kristus itu dalam dua aspek. Yang tadi sudah saya bicarakan adalah diesakan ke dalam Kristus itu sendiri. Aspek yang kedua adalah diesakan ke dalam kematiannya. Roma 6 ayat 3. Dibaptis itu diesakan. Seseorang yang dibaptis itu artinya dimasukkan. Kata baptiso itu dimasukkan atau dicelupkan ke dalam Kristus. Aspek yang kedua, ke dalam kematiannya. Sebetulnya ini mengacu kepada satu perkara. Anda dibaptis ke dalam Kristus, ya Anda dibaptis ke dalam kematiannya. Diserupakan dengan Kristus, artinya Anda diserupakan dengan kematiannya. Nah, hanya dengan itulah Anda bisa menjadi satu dengan tubuh. Sehati dengan gereja lokal. Hanya jika Anda bersatu dengan kematiannya. Jadi diidentikan dengan Kristus itu juga sekaligus diidentikan dengan kematiannya. Ya, bagi Kristus kematiannya adalah sejarah. Tapi bagi kita kematiannya adalah pengalaman sehari-hari. Ya, ketika kita dibaptis, sebetulnya kita ditaruh ke dalam Kristus yang juga ditaruh ke dalam kematian Kristus. Sehingga kematian Kristus menjadi kematian kita. Nah, ini perkataan-perkataan surgawi yang sulit dipahami. Oh, Tuhan Yesus, apa maksudnya kematian Kristus menjadi kematian kita? Apa maksudnya saya ditaruh ke dalam kematian Kristus? Apa maksudnya saya diidentikan dengan kematian Kristus? Tadi kita sudah membicarakan diidentikan dengan Kristus sendiri yang adalah Kristus tubuh. Di aspek yang lain kita diidentikan dengan kematian Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya sudah diberi contoh oleh Tuhan. Tuhan menempuh kehidupan yang mati, kehidupan yang tersalib. Kita pun diidentikan demikian, menempuh kehidupan mati, kehidupan tersalib. Itu yang dimaksudkan diidentikan dengan kematian Kristus. Kristus menempuh kehidupan tersalib. Kita pun menempuh kehidupan tersalib.
Itu yang dimaksud diidentikan dengan kematian Kristus. Nah, sekarang bagaimana teladan Kristus menempuh kehidupan tersalib? Bukan ketika dia berumur 33,5 tahun. Sejak dia selama 33,5 tahun itulah sebetulnya Kristus menempuh kehidupan yang tersalib. Kalau disalibkan, iya, di umur 33,5 tahun. Tetapi menempuh kehidupan tersalib itu ya Tuhan Yesus tempuh seumur hidupnya di bumi. Nah, kita harus diidentikan dengan kematian Kristus, artinya kita pun harus menempuh kehidupan yang tersalib. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menempuh kehidupan yang tersalib? Nah, kita harus sadar bahwa yang disalibkan adalah hayat alamiah. Lalu kita bertanya, memangnya Yesus punya hayat alamiah? Oh, punya. Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus. Yesus ini punya hayat alamiah, sama seperti kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 15, Tuhan berkata, "Aku memberikan nyawaku." Kata nyawa di sini itu suke. Nah, inilah hayat alamiah Tuhan. Aku memberikan nyawaku, maksudnya aku memberikan hayat alamiahku untuk dimatikan. Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Apa diriku sendiri? Ini hayat alamiahnya Tuhan. Kalau ini bukan hayat alamiah Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Diriku sendiri ini hayat alamiah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan Yesus sendiri punya hayat alamiah. Dan dia tidak hidup oleh hayat alamiahnya. Inilah yang dimaksudkan Kristus menempuh kehidupan tersalib. Kita diidentikan dengan kematian Kristus, artinya kita diidentikan dengan kehidupannya. Kita pun menempuh kehidupan tersalib. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 19, Tuhan berkata bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu hayat alamiahnya Tuhan. Hayat alamiah Tuhan sendiri, Allah yang berinkarnasi, tidak dapat mengerjakan apa-apa. Apalagi hayat alamiah kita. Tuhan yang agung sedemikian pun mati hayat alamiahnya. Dia menempuh kehidupan tersalib. Dia nggak mau hidup oleh hayat alamiahnya. Dan jikalau Anda berkata, bukan lagi aku yang hidup, artinya Anda diidentikan dengan Kristus dan juga dengan kematiannya. Anda pun harus berkata, "Oh Tuhan, aku tidak dapat mengerjakan apa-apa menurut hayat alamiahku." Nah, kalau Anda berdoa seperti ini, itu sudah diidentikan dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Aku tidak dapat mengerjakan itu jikalau aku tidak melihat Bapa. Bapalah yang bekerja, bukan aku." Hari ini kita berkata, bukan aku, tapi Kristuslah yang bekerja. Inilah yang dimaksudkan kita diidentikan dengan kematian Kristus. Kristus berkata, Yohanes 14 ayat 10, "Apa yang aku katakan, bukan aku katakan dari diriku sendiri.
Jika Anda diidentikan dengan kematian Kristus, Anda pun berkata seperti itu. Tuhan, aku tidak berani berkata-kata, aku takut, kata-kataku keluar dari diriku sendiri. Nah, jika Anda berdoa seperti itu, Anda diidentikan dengan kematian Tuhan. Jadi kematian Tuhan itu ada dua aspek. Maksud saya diidentikan dengan Kristus itu ada dua aspek. Diidentikan dengan Kristus tubuh dan diidentikan dengan kematian Kristus. Hanya demikian kita bisa menempuh kehidupan yang identik dengan Kristus, yaitu tidak hidup oleh diri sendiri. Tapi kalau Anda merasa benar, merasa lebih baik dari saudara-saudari lain, Anda merasa gereja lokal Anda terbelakang, tidak bertumbuh, negatif Anda terhadap gereja lokal, itu identik dengan siapa itu? Itu identik dengan iblis itu. Tuhan Yesus. Ya. Nah, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Masih ada lanjutannya ini. Hidup yang sekarang aku hidupi adalah hidup oleh iman anak Allah. Iman dalam anak Allah itu seharusnya diterjemahkan iman anak Allah. Ini adalah iman Tuhan Yesus sendiri. Jikalau Anda menanggalkan hayat alamiah, menempuh kehidupan yang tersalib, spontan iman muncul. Nggak perlu berusaha beriman, tidak ada seorang pun yang sanggup beriman. Berusahalah untuk kembali ke dalam roh, menyeru nama Tuhan, menikmati Tuhan. Nanti iman muncul dengan spontan. Ini adalah iman Tuhan sendiri. Ini berbeda dengan keyakinan para motivator yang ulung, pembicara yang begitu fasih. Paling-paling hanya bisa menghasilkan keyakinan, tapi tidak mungkin bisa menghasilkan iman. Iman itu muncul kalau Anda menempuh kehidupan yang tersalib. Bukan lagi aku, tapi Kristus. Kita berdoa, Tuhan, aku takut terhadap kemampuanku, aku takut terhadap kata-kataku sendiri, pemikiranku, opiniku. Itulah menempuh kehidupan tersalib, dan otomatis Kristus hidup. Kristus hidup itu sebetulnya iman muncul. Ya, iman Kristus yang hidup. Ya. Inilah beban saya mengenai jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhid. Jalan yang kelima, yaitu apa? Diidentikan dengan Kristus. Jadi tadi saya menguraikan adalah intinya diidentikan dengan Kristus. Nah, kemudian jalan ke-6, Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jalan 10 jalan ini bukan berurutan ya saudara-saudari. Bukan berarti menempuh jalan yang pertama, kedua, ketiga. Tidak berurutan. Ini lebih merupakan 10 jalan yang saling melengkapi dan saling menjelaskan gitu. 10 jalan ini tuh saling melengkapi dan saling menjelaskan. Cara menempuh kehidupan yang tersalib sebagai jalan yang kelima tadi diidentikan dengan Kristus, yaitu dengan melakukan jalan yang ke-6, yaitu hidup oleh roh. Ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Jikalau kita hidup oleh roh,
otomatis kita menempuh kehidupan yang tersalib, yaitu keinginan daging kita dimatikan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, mulai dari pagi hari, matikan daging. Matikan daging. Saudara-saudari, Tuhan juga tahu semua yang saya sampaikan ini. Saya sendiri pun sama seperti Anda semua. Kita masih berlatih. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan Yesus, setiap hari saya berbicara firman, tetapi Engkau tahu Tuhan, saya sendiri belum masuk ke dalam realitasnya secara penuh. Kita semua sama, saudara-saudari. Kita masih berlatih menempuh jalan ini. Setiap bangun pagi, aktifkan roh kita. Aktifkan roh kita. Maka keinginan daging akan mati. Jalan ketujuh, ini pun saling melengkapi, saling menjelaskan. Jalan ketujuh sudah kita bicarakan banyak sekali, yaitu Kristus terbentuk di dalam kita. Hanya jika Kristus terbentuk di dalam kita, maka kita akan menikmati berkat Roh yang al-muhid. Makin lama makin penuh sesuai dengan terbentuknya Kristus di dalam kita. Jalan ke-8 adalah menabur dalam Roh. Ya, saudara-saudari, saya sendiri diterangi membaca FKKP nih mengenai jalan yang ke-8 ini. Oh, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu penaburan. Apapun yang Anda lakukan. Anda melakukan 10 perkara, maka Anda sedang 10 kali menabur. Anda melakukannya di dalam daging, Anda menabur di dalam daging dan menuai hasil tuaian akibat daging. Anda menabur di dalam Roh, Anda akan menuai hasil tuaian akibat dari Anda hidup oleh Roh. Tergantung mana. Pokoknya segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, itu adalah suatu penaburan yang akan kita tuai. Ya. Bahkan FKKP kita mengatakan, Anda membeli dasi dengan model tertentu, itu pun penaburan. Jikalau Anda membeli dasi yang salah, Anda membeli dasi menurut daging, atau Anda membeli baju menurut daging, atau Anda menentukan model rambut menurut daging, maka ketika Anda memberitakan Injil dengan dasi Anda, dengan baju Anda, dengan gaya rambut Anda itu, Anda akan menuai. Orang-orang tidak akan mendengar Anda. Orang-orang tidak ada hati. Orang-orang tidak terjamah oleh perkataan Injil Anda. Itu Anda menuai. Apapun yang kita lakukan, itu sebetulnya sebuah penaburan. Anda berkata-kata, itu pun penaburan. Anda mengatakan 10.000 perkataan, 10.000 penaburan. Karena itu kita lebih baik sedikit berkata-kata, supaya kita diselamatkan dari kata-kata daging yang seperti benih tertabur dan akhirnya kita menuai
Oh Tuhan Yesus. Inilah jalan yang ke-8. Kita harus menabur di dalam roh. Artinya hidup menurut roh. Saling menjelaskan ini setiap jenis jalan. Ya, hidup menurut roh itu adalah hidup menurut kedambaan roh, tujuan roh, ya. Jadi jalan yang ke-8 ini melengkapi, menjelaskan jalan yang ke-6 tadi, hidup menurut roh. Jalan yang ke-9 adalah bermegah di dalam salib. Bermegah itu berarti bangga, berbangga diri. Maksudnya bukan berbangga diri, tetapi maksudnya berbangga terhadap hal-hal tertentu. Apa yang Anda banggakan? Keberhasilan Anda, kekuatan Anda, kegigihan Anda, kerajinan Anda. Kita seringkali bersaksi, ya, dalam pemikiran kita, wah kita mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Tetapi sesungguhnya kita sedang berbangga atas keberhasilan diri sendiri. Ya memang Anda berkata itu semua adalah dari Tuhan, kekuatannya dari Tuhan. Tetapi sebetulnya bebannya itu adalah menonjolkan diri. Apa yang dimaksud bermegah di dalam salib? Maksudnya kebanggaan kita itu adalah jika alamiah kita dimatikan. Itu kebanggaan kita. Kita tidak bangga terhadap pencapaian-pencapaian, keberhasilan, apapun itu yang orang-orang puji. Kalau ada orang memuji Anda tentang 1-2 hal, Anda harus berdoa, Tuhan bukan itu yang aku banggakan. Jikalau orang ada memuji Anda tentang 1-2 hal, itu memancing kebanggaan, segera buang itu. Buang. Ya, kebanggaan kita adalah jika aspek-aspek alamiah kita satu persatu dimatikan. Itu kebanggaan kita. Dulu kita cinta terhadap barang-barang tertentu. Mungkin Anda pecinta mobil. Dulu Anda cinta akan mobil. Tetapi sekarang Anda hambar. Anda tidak lagi nafsu. Cukup mobil yang sederhana asal sehat. Anda tidak lagi bernafsu terhadap mobil yang dulu Anda cintai. Nah itu kebanggaan. Itu kebanggaan. Oh terima kasih Tuhan. Dulu aku susah sekali melepaskan diri dari hobi-hobiku. Dulu aku terikat dengan hobi-hobiku, kegemaranku. Oh sekarang aku sudah hambar terhadap semua itu. Aku tidak lagi bergantung kepada semua itu. Dulu ada kebiasaan-kebiasaan buruk mengikat aku, sulit lepas. Sekarang aku sudah lepas. Tidak ada lagi nafsu yang dulu aku miliki terhadap hal-hal itu. Aku sudah hambar. Nah ini kebanggaan, Anda bangga. Inilah yang dimaksud bermegah di dalam salib Kristus. Jalan yang ke-9. Dulu Anda cinta rumah Anda yang besar, rumah Anda yang mewah, barang-barang yang Anda miliki. Tetapi sekarang Anda hambar. Anda tidak lagi cinta itu semua. Anda mengasihi gereja. Itu baru bangga. Dan kebanggaan ini bukan dipamer-pamerkan di hadapan orang. Di hadapan Allah Anda bangga.
Ya. Dulu Anda menyukai model-model rambut tertentu, model-model baju tertentu. Sekarang Anda tidak lagi, Anda hanya berpakaian yang pantas. Ya, berpakaian seperti saudara-saudari yang matang di pemulihan Tuhan. Ya, pantas, cocok, menopang pemberitaan Injil. Cara berpakaian, gaya rambut, gaya dasi, itu semua tuh menopang perkataan Injil. Nah, itu baru bangga Anda mati terhadap semua alamiah Anda. Inilah jalan ke-9. Bermegah di dalam salib Kristus. Dan mengenai jalan yang ke-10, itu mirip jalan yang pertama. Jalan yang pertama itu hidup menurut Kristus. Itu mencakup semuanya, menjelaskan semuanya. 9 poin lainnya dijelaskan oleh jalan yang pertama. Demikian juga jalan yang ke-10 menjelaskan semua poin, yaitu anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Kita memperhatikan roh kita, di sanalah ada anugerah Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya Tuhan Yesus sendiri sebagai anugerah. Tuhan Yesus adalah anugerah bagi kita. Ada di mana? Ada di rohmu. Jadi jalan ke-10 ini menjelaskan seluruh jalan itu. Ya, inilah saudara-saudari kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Saya sementara berbicara tidak memperhatikan waktu. Ternyata waktunya hanya tinggal sedikit. Ya, 1 orang atau 2 orang silahkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari silahkan bagi nikmat. Amin. Waktu tinggal sedikit. Silahkan saudara-saudari merebut waktu. Oh, Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Oh, jalan menerima, mengalami dan menikmati itu. Oh, Tuhan adalah diidentikan dengan Kristus, diesahkan dengan Kristus, menjadi satu entitas dengan Kristus, tidak terpisahkan dengan Kristus. Nah, ini kita alami sejak kita dilahirkan kembali dan kita menerima baptisannya. Baptisan lambang kita disatukan, diesahkan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan. Oh, puji Tuhan, bagi Tuhan ya. Oh, Tuhan sejarah, ya sejarah bagi Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Tapi kematian ini adalah pengalaman kita setiap hari. Kebangkitan bagi Tuhan juga sejarah ya. Tapi hari ini adalah pengalaman kita sehari-hari. Ini pengalaman kematian dan kebangkitan ini yang membuat kita ini setiap saat, setiap waktu esa dengan Tuhan, tidak dipisahkan dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ini jalan kita saudara ya untuk diserupakan dengan gambar Putra Allah sebagai prototipe Putra Allah ya, putra sulung Allah. Oh saudari, ini perlu menjadi pengalaman kita sehari-hari ya. Memasuki kematian dan kebangkitan ini adalah pengalaman kita yang normal, yang wajar sebagai orang-orang yang sudah ditebus ya saudari ya. Untuk kita ini menjadi perbanyakan dari putra-putra Allah sehingga Allah mendapatkan ekspresi di atas muka bumi ini, yaitu kebanyakan putra-putranya yang diidentifikasikan, diesahkan dengan putra surga. Amin. Tuhan yang Tuhan. Amin. Masih ada saudara-saudari satu lagi? Silahkan merebut waktu. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan ya, kenikmatan saya sendiri melalui persekutuan pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, berkat dari roh yang al-muhid ini, saya perlu diidentikan dengan Kristus, diserupakan dengan Kristus.
Oh Tuhan, semakin diserupakan, diesahkan dengan Kristus melalui makan minum Dia. Oh Tuhan Yesus, sungguh di dalam diri saya sendiri saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Kristus berkata Dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh Tuhan Yesus, ini adalah teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Sungguh hayat alamiah kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, perlu berpaling ke dalam roh, hidup di dalam roh. Amin. Oh Tuhan, agar Kristus semakin terbentuk di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, sungguh saudara kita mengingatkan bahwa tindakan kita, kelakuan kita, perkataan kita juga adalah penaburan. Oh Tuhan Yesus, syukur saya juga menengadah kepada Tuhan, biarlah apa yang saya lakukan, oh Tuhan, berada di bawah pimpinan Tuhan, di bawah terang Tuhan. Saya tidak melakukan segala sesuatu di dalam diri saya sendiri. Itu yang menjadi doa saya. Oh Tuhan Yesus, sungguh kita perlu menabur di dalam roh. Amin. Oh Tuhan Yesus, sungguh kemegahan kita adalah di dalam salib Kristus. Oh Tuhan, jalan kita juga adalah jalan salib. Kebanggaan kita dimatikan, alamiah kita dimatikan, agar manusia baru hidup di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, mulia bagi Tuhan, kita hidup menurut kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, silahkan kalau masih ada satu orang, sedikit waktunya. Amin. Kalau nggak ada, kita berdoa ya saudara-saudari. Silahkan Saudara Agus untuk berdoa. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Amin. Oh, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang membuat kami dapat hidup dalam identitas baru di dalam Engkau. Ajar kami ya Tuhan memahami dari hidup yang identitas agar bukan kami, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Berikan yang siap untuk di dalam keragaman anggota. Amin. Agar dan saling berkuat satu sama lain dalam hal kami. Kami beriman agar kiranya kita diarahkan mengikuti teladan-Mu ya Tuhan, dan agar nama-Mu dimuliakan dalam setiap dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara kami. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. 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 Amin.